Ini yang pertama tentang qadha sholat. Yang kita ketahui di bab ini, qadha sholat itu hanya terjadi pada orang yang lupa. Jadi hanya terjadi pada orang yang lupa, yang pertama. Yang kedua, orang yang tidur. Jadi kalau dia lupa atau tidur, maka di qadha. Maka disebutkan man nama anis shalah aw nasiyaha, barang siapa yang ketiduran dari sholatnya atau lupa, maka sholatnya adalah falamma dzakaroha, ketika ingat. Ini adalah qadha ketika lupa atau qadha ketika tidur. Itu memang ada anjurannya. Atau qadha pada saat kita menunaikan sholat sunnah fajar, itu ada dalilnya. Ketika kita sudah terbiasa sholat sunnah fajar lalu ketinggalan, maka diqadha selepas subuh atau diqadha pada saat waktu duha, itu ada dalilnya. Kemudian yang terkait dengan mengqadha salat bagi orang yang dia tidak salat, itu tidak ada dalilnya. Bahkan kita jumpai bagi orang yang haid itu ada dalil yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, nahnu nu'maru biqadha'is shaum wala nu'mar biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kalau ada orang menstruasi pada saat bulan puasa, itu puasanya diganti, sholatnya diganti apa enggak? Tidak. Jadi itu pernyataan yang jelas, diperintahkan untuk mengqadha puasa, mengganti puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Maka kalau sholat itu sudah berlalu dan ditinggalkan secara sengaja, itu tidak ada qadha'nya, tetapi harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi dia menunaikan salat hanya seminggu sekali atau sebulan sekali atau mungkin malah setahun sekali, itu bukan berarti kemudian nanti dia mengqadha salatnya ketika sudah insaf. Misalnya insafnya umur 60 tahun, dihitung-hitung dari balik, misalnya kita hitung 10 tahun sudah balik 50 tahun, lalu mengganti mengqadha salatnya 50 tahun, tidak begitu. Jadi tidak perlu mengqadha salatnya yang 50 tahun. Nanti kalau subuhnya saja dikali setahun itu sudah berapa? Kali 360 subuhnya. Berarti berapa? 720 rakaat, itu baru setahun. Kali 50. Itu baru subuhnya tok. Zuhurnya berapa? Ya. Asarnya, maghribnya, isyaknya. Jadi tidak dituntunkan untuk seperti itu. Demikian pula kalau ada orang yang meninggal dunia dahulunya tidak sholat, itu tidak dituntunkan orang yang hidup untuk mengqadha sholat. Wah, simbah dulu umurnya 90 tahun dan selama 90 tahun tidak pernah sholat, yo anak putune dikumpulno, lalu kemudian menggantikan sholatnya simbah, itu tidak ada tuntunannya. Jadi tidak dituntunkan untuk seperti itu. Maka qadha itu ada pada qadha puasa, tapi tidak ada untuk qadha sholat. Puasa pun jika dilakukan meninggalkannya karena sengaja yang sudah berlalu, maka dia wajib bertaubat. Jadi orang itu insaf, sadar umur 50 tahun, maka dia tidak perlu berpuasa selama 50 bulan. Bukan 50 bulan ya, karena baliknya dihitung misalnya 10 tahun, tidak perlu berpuasa selama 40 bulan. Kenapa? Karena dahulu meninggalkannya dengan sengaja, maka harus bertaubat. Nah, jadi yang ditinggalkan secara sengaja itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.